Seorang wanita muda 26 tahun ditemukan tewas di apartemennya. Tequila digambarkan sebagai seorang Kristen yang taat dan tidak pernah melewatkan gereja tiap minggunya. Saat ini, Tequila sedang mendalami bidang peradilan pidana dan psikologi anak demi mendapatkan gelarnya. Sembari kuliah, dia juga bekerja sebagai mentor bagi kaum muda. Tequila digambarkan sebagai pribadi yang penuh semangat dan selalu membuat orang di sekitarnya ikut ceria. Pada 14 Februari 2015, Tequila menelpon kantor polisi New York sekitar pukul 15.30. Yang menerima teleponnya adalah detektif Pietras. Menurut Tequila, dalam laporan rekening banknya, ada beberapa transaksi mencurigakan yang tidak dilakukannya. Detektif Pietras berjanji akan memeriksa transaksi banknya pada hari Senin yang akan datang. Pada Minggu 16 Februari 2015, teman Tequila sampai di apartemen Tequila dengan maksud menjemputnya dan pergi ke gereja bersama. Dia mengetuk tetapi tidak ada jawaban. Tidak biasanya Tequila absen ke gereja, maka dia pun menelpon saudara Tequila yang bekerja pada pemilik apartemen Tequila. Saudaranya datang dan mengetuk pintu, tetapi saat tidak ada jawaban, dia langsung masuk. Setelah masuk, dia langsung menelpon 911 dan memberitahukan alamatnya. Dia memberitahu operator bahwa Tequila tergeletak dan di lantai darah berceceran. Tampak Tequila tertelungkup di kasurnya. Genangan darah telah mengering dan jelas sekali kalau Tequila ditikam berkali-kali. Otopsi mengungkapkan kalau dia ditikam 39 kali di bagian leher. Ketika polisi melakukan tes luminol, tempat itu pun menyala. Di kamar mandi, di seluruh bak mandi, lantai dan dinding ada noda darah. Si pembunuh mencoba membersihkan tempat kejadian sebelum melarikan diri. Polisi menyisir daerah itu untuk mencari saksi dan kamera pengintai. Ada pusat kebugaran di sebelah apartemen, tetapi sayangnya tidak sampai ke pintu depan Tequila. Polisi menemui jalan buntu. Polisi mendapat informasi kalau Tequila berkencan dengan seorang pria bernama Damoni. Damoni pun dipanggil untuk menjalani interogasi. Damoni adalah pemuda yang sopan, biasa-biasa saja, dan juga pergi beribadah di gereja. Damoni mengatakan bahwa dirinya sedang berada di gereja saat mendengar kabar kematian Tequila. Dia mengatakan sore sebelumnya dia masih bersama Tequila dan baru berpisah dengan Tequila sekitar jam 5 sore. Dia mengatakan sedang bertengkar dengan Tequila dan mereka diambang putus. Damoni sudah mengatakan kepada Tequila kalau keesokan harinya hendak kembali untuk memberesi semua barangnya yang masih tersisa di sana. Tequila sedang sibuk berbicara di telepon Samsung Galaxy miliknya yang berwarna putih saat Damoni pergi. Polisi bertanya kemana Damoni pergi setelah meninggalkan Tequila sore itu. Damoni mengatakan dia pergi ke Trade Mart lalu menelpon seorang teman untuk meminta tumpangan ke terminal bis dan kemudian pergi ke rumah temannya, Latifa. Di sanalah dia bermalam. Setelah Damoni meninggalkan kantor polisi, polisi pun segera bekerja. Mereka mendapatkan rekaman CCTV tempat-tempat yang dikatakan Damoni. Damoni memang tampak ke Trade Mart sebagaimana yang dikatakannya. Dia tampak mengenakan jaket berwarna gelap dan memakai topi. Dia juga tampak membawa ransel hitam dan kantong plastik putih. Damoni tampak tenang dan terlihat berbicara dengan pengunjung toko.
Dia membayar belanjaannya, kemudian pergi. Pada titik ini, polisi yakin kalau Damoni telah mengambil ponsel Tequila. Itulah kenapa ponsel Tequila tidak ditemukan di TKP. Polisi mendapatkan rekaman CCTV dari Otoritas Transportasi Perbatasan Niagara. Ada sekitar total 8 kamera, beberapa di dalam dan beberapa lagi di luar. Di sana, tampak Damoni ada di dalam bis. Dia tampak biasa saja, tetapi pada saat-saat tertentu, dia menarik kantong plastik putih ke arahnya. Dia juga tampak sibuk mengirim SMS dari ponsel hitam miliknya. Pada suatu saat, Damoni tampak mengeluarkan sebuah barang yang diyakini pihak polisi sebagai ponsel putih milik Tequila. Rekaman CCTV-nya agak buram, jadi polisi belum tahu secara pasti. Damoni turun dari bis di tempat yang disebutkannya dalam interview. Dia lanjut berjalan sejauh 1 blok ke rumah temannya, Latifa. Polisi pun menemui Latifa dan sepupunya yang juga berada di rumah tersebut. Mereka mendukung cerita Damoni dan mengatakan kalau dia pergi pada hari Minggu siang. Polisi bertanya kepada mereka apakah Damoni membawa kantong plastik putih. Latifa mengatakan tidak, tetapi dia membawa ransel hitam dan 2 buah ponsel. Mereka menjelaskan ponsel yang satu berwarna hitam, sedangkan yang satunya lagi berwarna putih. Cerita sepupunya juga persis sama. Damoni dipanggil lagi ke kantor polisi untuk yang kedua kalinya. Dia pun dikonfrontasi perihal ponsel dan kantong plastik putih. Menurut Damoni, dia menemukan ponsel putih di dekat halte bis. Dia bilang mengambil ponsel itu, tetapi kemudian membuangnya. Polisi heran karena orang biasa pasti tidak akan membuang ponsel temuan begitu saja. Damoni terus saja menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Tequila. Dan ujungnya, Damoni minta didampingi seorang pengacara. Polisi pun mulai sibuk mencari keberadaan ponsel putih Tequila dengan mencari di mana kantong plastik putih itu dibuang oleh Damoni. Di belakang rumah Latifa, seorang petugas berhasil menemukan kantong plastik putih yang dimaksud. Di dalamnya terdapat kepala pel-pelan, jaket wanita, pakaian pria, dan 2 pisau. Semua barang itu bersimbah darah. Darah pun diuji, dan hasilnya adalah darah Tequila bercampur darah Damoni. Damoni pun ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Orang-orang terdekat Tequila mengatakan bahwa sebenarnya Damoni tampak seperti orang baik. Tetapi seorang sahabat mengatakan bahwa Damoni memiliki sisi gelap yang tidak diketahui siapapun kecuali Tequila. Penuntut dan polisi yakin bahwa Damonilah yang mencuri uang Tequila, sebagaimana yang sempat dilaporkan Tequila sesaat sebelum dia tewas. Diperkirakan pada hari pembunuhan itu, Damoni dan Tequila bertengkar sengit mempermasalahkan uang di rekening Tequila. Kemungkinan saat itulah keduanya sama-sama bertekad mengakhiri hubungan. Kemudian karena marah besar, Damoni pun sampai nekat menikam Tequila, membersihkan TKP, dan membawa barang bukti untuk dibuang. Damoni pun dihukum 20 tahun penjara.